Hai, salam semuanya, Bapak Ibu yang di Zoom maupun yang di YouTube. Malam ini kita boleh bersuka cita bersama-sama karena kita punya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah, dan yang di YouTube saya sapa saudara. Saya percaya Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Tuhan. Malam ini ada satu perenungan dalam hidup saya karena saya tahu hari-hari ini ketika saya ngobrol dengan banyak orang, mereka berkata rasanya takut. Mereka takut keluar, takut ke pasar, takut ke mall, takut ke kafe, bahkan ke gereja pun kita takut. Kenapa? Karena kondisi yang memang hari-hari ini sangat menakutkan. Ada virus yang tidak kelihatan, yang bisa hinggapi atau bisa menyerang siapapun, tidak kenal orang kaya, orang miskin, orang tua, muda, anak-anak, orang pejabat, pemerintah, siapapun bisa terpapar. Untuk itu hari-hari ini kita rasanya ada satu kesimpulan yang saya simpulkan, rasanya takut dan rasanya khawatir. Waktu saya merenungkan ini, maka saya berdoa, Tuhan, supaya anak-anakmu gak khawatir, saya harus sampaikan apa di rumah doa, di House of Prayer for All Nations. Tuhan katakan tempat yang aman adalah bersamaku, kata Tuhan. Amin, saudara. Ada satu tempat yang paling aman. Saya ingat waktu masih kecil suka main peta umpet. Dan kalau main peta umpet, saya paling lama sembunyi, saudara, karena jarang ketahuan. Kenapa, saudara? Badannya kecil, nggak usah kenceng-kenceng. Oh, badannya kecil, gampang sembunyi. Saya punya teman badannya gendut, selalu ketahuan, saudara. Jadi saya nggak mau nyumput bareng dia, saudara. Karena badannya gendut, sehingga gampang sekali ketahuan. Sudah nyumput, sudah sembunyi, itu kaos kelihatan, gitu kan? Sudah sembunyi, itu perutnya kelihatan. Jadi susah banget dia sembunyi, sehingga seringkali dia kalah terus. Saya berdoa hari-hari ini kita aman, saudara, tidak bisa dikejar oleh iblis. Iblis tidak mampu mengejar kita. Karena apa? Kita tersembunyi dalam Allah. Walaupun waktu peta umpet mungkin kita sering ketahuan, tetapi saya tahu kalau di dalam Tuhan kita pasti aman. Amin, saudara. Katakan, dalam Tuhan pasti aman. Ya, dalam Tuhan pasti aman. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu, saya waktu merenungkan ini, Tuhan, apa itu aman? Aman itu menurut kamus ternyata ada 9 arti. Kamus bahasa Indonesia saya coba buka. Yang pertama, bebas dari bahaya. Contohnya rakyat mengungsi ke tempat yang aman, gitu ya. Itu bebas dari bahaya. Bebas dari gangguan, pencuri, teror, hama, dan sebagainya. Nah, virus penyakit kita terbebas. Nah, saudara, juga terlindung atau tersembunyi. Kita terlindung dari hujan, aman, tidak kehujanan. Tidak dapat dicuri orang. Kalau kita punya barang berharga, kita taruh di tempat yang aman, di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa dicuri orang. Aman artinya ada kepastian. Kita menerima asuransi dan kita pikir itu aman karena ada kepastian. Lalu yang keenam, saudara, tidak meragukan, saudara. Dan yang ketujuh, tidak mengandung resiko. Ketika Bapak Ibu beli obat di apotek, mungkin lebih aman dibandingkan dengan di warung. Karena apalagi obat herbal yang tidak jelas. Kalau yang jelas nggak apa-apa, ya. Ada resiko. Ya, artinya aman, tidak mengandung risiko, tentram, damai. Ketika kita seorang anak kecil bersama ibunya rasanya tentram, aman dekat mamanya, saudara, dekat orang tuanya. Lalu juga tidak merasa takut atau khawatir. Saya percaya hari-hari ini 9 jaminan ini ada dalam Yesus. Ketika Yesus hidup di dunia, begitu banyak mujizat dilakukan. Dan hari ini kita akan lihat bagaimana Yesus menjamin kehidupan saudara dan saya. Kita dijamin oleh Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-25 sampai ayat 30. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Waktu saya baca ini, saya terkejut dan luar biasa. Ini ayat bagus sekali.
dan luar biasa sangat menguatkan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Lalu ayat 27 firman Tuhan katakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakan. Siapa yang berkenan kepada Yesus? Dan Yesus menyatakan Bapanya kepada kita semua. Kita adalah anak-anak Allah. Yesus dikenal Bapa dan Bapa Ibu dikenal. Yang di Alor dikenal Bapa. Yang di Samosir dikenal Bapa. Yang di Papua dikenal Bapa. Dimanapun kita dikenal oleh Bapa. Amin. Maka itu Yesus mengenal kita. Saya rindu saudara tidak perlu khawatir. Kita semuanya aman dalam Tuhan. Tuhan katakan semua kuasa di surga, di bumi, di bawah bumi telah diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Sehingga Yesus mengundang kita, saudara, dalam ayat 25, 30, ayat 28 sampai 30 dikatakan begini. Firman Tuhan katakan begini, marilah kepadaku. Ini undangan. Saudara diundang senengan. Marilah kepadaku yuk. Kamu yang letih lesu, yang bebannya berat. Ya kan? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, saya dulu senang banget. Waktu saya masih ada di kampung. Saudara, waduh, kalau mikul rumput berat-berat, tiba-tiba ada tetangga yang lebih besar dari saya bilang, sini dek saya bawain. Wah, senang saudara, saya ikuti di belakangnya. Dan barang yang berat yang saya bawa itu dipikul oleh orang lain. Nah, pikulah kok yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan berkata, belajarlah kepadaku. Yang kedua, pikulah kok. Kok itu apa, saudara? Kok itu ada di leher kerbau itu, saudara ya. Kalau membaca selalu ada kok di leher, itu koknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat kok, belum mengerti kok, nah itu yang di leher kerbau itu, orang yang membaca leher sapi atau kerbau itu dijepit dengan kayu, dikapalang dan ditaruh. Dan membaca itu dengan sepasang lembu. Tuhan katakan begini, belajarlah kepadaku. Dulu waktu saya masih di kampung bertani sama ayah saya, bapak saya ngajarin saya membaca. Ya, bapak saya kalau membaca, saudara, atau kakak saya waktu kalau membaca, dia selalu yang dewasa atau sapi yang sudah berpengalaman itu ditaruh di sebelah kanan. Dan yang baru belajar itu di sebelah kiri. Nah, saudara ingat ya, jadi ini maksudnya begini. Pikulah kok yang kupasang. Jadi kalau kamu mau membaca, mau hidup, enak enteng, ayo bareng aku, berpasangan dengan aku. Aku ini sudah berpengalaman. Yesus ini sudah biasa menanggung beban. Yesus bukan Allah yang tidak mengerti penderitaan. Dia pernah menderita, dia pernah jadi anak tukang kayu, dia pernah susah, dia pernah dikejar-kejar, bahkan disalib, semua dialami Yesus. Sehingga kalau Yesus berkata, belajar kepadaku bagaimana aku menghadapi kesulitan, bagaimana aku menghadapi kekurangan. Saudara, Yesus katakan aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus itu enggak sombong. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Tuhan mau dari pembacaan ini, saudara boleh belajar 5 hal. Apa itu 5 hal? Yang pertama, saudara harus percaya semua telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa di surga di bumi sudah diberikan. Makanya Matius 28 ayat 17 dikatakan, ketika melihat dia mereka menyembah, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Artinya apa? Semua urusan surga, urusan bumi ada di tangan Yesus. Makanya nggak sombong sih, ya. Orang Kristen itu kalau mati pasti masuk surga. Selama dia kenal Tuhan sungguh-sungguh, ya. Dan juga selama di dunia pasti Tuhan akan
berkati. Maka itu saudara jangan banyak khawatir. Yang kedua, undangan untuk letih lesu. Ayo datang. Saya tahu banyak yang letih hari-hari, banyak yang lesu. Dan Yesus itu guru, Yesus itu penolong yang baik. Dan Yesus penuh kelembutan. Yesus itu enggak galak kayak ibu saudara, kayak mertua saudara, kayak bapak saudara. Enggak galak saudara. Yesus itu lemah lembut dan penuh belas kasihan. Bersama Yesus semua enak dan ringan. Saya percaya Yesus datang bersama kita dan dia akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Kita belajar. Saya pertama ketika menghadapi badai kehidupan apa yang saudara harus lakukan. Kita akan lihat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Dalam kitab Markus, saudara belajar bagaimana di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu yang menghadapi badai kehidupan. Mari kita lihat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ada satu kisah cerita tentang bagaimana murid-murid Yesus naik perahu bersama Yesus. Yesus ada di dalam perahu. Tapi sudah tiba-tiba mengamuklah angin topan yang dahsyat. Ada angin topan badai yang dahsyat. Hampir tenggelam mereka. Tetapi anehnya Yesus tidur di tengah badai itu. Lalu murid-muridnya tergopoh-gopoh mencari Yesus, lalu berteriak kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Biasanya begitu kan. Waktu kita punya masalah, ada gelombang di tengah badai, saudara nyalahkan Tuhan. Tuhan paling nggak peduli kalau aku binasa. Tuhan nggak peduli aku ini hancur. Tuhan nggak peduli aku tenggelam. Buktinya Tuhan nggak tolong. Aku sudah undang Yesus dalam perahu. Kenapa engkau tidur? Nah, berapa banyak yang berkata, kenapa Tuhan nggak tolong? Aku mau binasa, kenapa Tuhan nggak peduli? Satu kali saya ingat, saudara, ada seorang berkata, "Pak, saya nggak Tuhan-Tuhanan lagi." Loh, kenapa, Bu? Saya rasa Tuhan itu nggak ada. Kenapa Tuhan nggak tolong saya sampai sekarang? Masalahku semakin berat, suamiku bukannya semakin baik, tapi semakin kacau. Dan aku rasanya nggak sanggup lagi. Dia tidak sadar, dia menyalahkan Tuhan. Rasanya Tuhan kok diam. Tetapi yang disampaikan, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Lalu saudara, di tengah keadaan itu Yesus bangun dan menghardik badai itu. Diam dan tenanglah. Lalu lautan itu teduh dan tenang saat itu juga. Nah, saudara, Yesus berkuasa atas alam. Lalu apakah Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuhan seringkali tegur kita, kenapa kamu nggak percaya? Dan saudara, bagian terakhir dikatakan bahwa mereka bertanya, siapa orang ini? Sehingga orang ini, angin danau pun taat kepadanya. Ya, angin taat kepadanya. Nah, kembali ke galeri. Nah, kita lihat saudara, apa yang Tuhan katakan bahwa mereka bertanya, siapakah orang ini sehingga angin pun, danau pun taat kepadanya. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Yesus bukan manusia biasa. Orang bisa menghina Yesus seenaknya. Tapi saya katakan hari ini kepada Bapak Ibu yang di semua pun di rumah atau dimanapun, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas badai. Amin. Ketika engkau menghadapi badai, saudara bisa tidur dengan Yesus. Harusnya murid-murid datang kepada Yesus. Ngomong, teman-teman, ini ada Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Yuk kita tidur semua yuk. Saya yakin perahu itu nggak akan tenggelam, saudara. Kenapa? Ada Yesus dalam perahu itu. Maka itu undang Yesus dalam hidupmu. Dan dia akan membuat badai hidup akan, badai rumah tanggamu akan dibuat tenang. Badai masalah yang rasanya datang, Tuhan, rasanya kok badai silih berganti. Tuhan tolong. Ada orang berkata badai pasti berlalu. Tapi saya sampaikan saudara, sebagai orang Kristen, badai pasti akan datang lagi. Badai pasti akan datang lagi, saudara. Ini badai selesai satu, satunya akan datang lagi. Ya. Nah, kenapa? Karena memang itulah Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Ya, yang penting Yesus tetap tinggal dalam perahu kita, maka keselamatan
kita terjamin dan kita pasti aman. Yang kedua kita belajar, saudara. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku mau tenggelam, Pak. Utangku sudah setinggi leher, aku udah nggak sanggup lagi. Aku mau tenggelam. Rasanya aku tenggelam, rasanya udah nggak mampu, nggak sanggup lagi. Satu kali kejadian yang sama. Yesus berkata kepada muridnya, pergi ke seberang, nanti aku nyusul. Yesus tidak bersama di perahu itu. Kalau yang pertama Yesus dalam perahu, tapi sekarang Yesus tidak ada dalam perahu. Lalu apa yang dikatakan murid-murid itu pergi. Dan kira-kira jam 3 malam, tiba-tiba ada gelombang badai, angin sakal yang mereka terombang-ambing di tengah itu. Ada gelombang, ada badai di situ. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Dan Yesus waktu datang berjalan di atas air. Mereka berkata, berteriak, dia katakan apa, saudara? Yesus katakan apa? Mereka sangka Yesus itu hantu, saudara ya. Karena yang bisa jalan tasir kan hantu, itu kan. Seringkali kalau di tengah masalah kita lihat Tuhan kayak hantu, saudara. Apalagi lah pendeta kayak mbahnya hantu, saudara. Iya, saudara, rasanya kesel banget lihat orang ini orang gitu kan. Nah, tapi saya ingin sampaikan, saudara, Yesus berkata begini, Yesus menghibur, tenanglah, aku ini, jangan takut, aku bukan hantu, aku Yesus, ya. Yesus datang menghibur, saudara. Kalau ya ada yang mau tenggelam, aku mau menyerah, udah aku mau cerai sajalah, aku menyerah saja, saya ingin sampaikan, saudara, jangan tenggelam. Sebelum tenggelam berteriaklah. Dan saudara, apa yang terjadi? Petrus berkata, jika engkau ini Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Lalu Petrus lompat di atas air, luar biasa. Petrus bisa jalan di atas air. Dan apa yang terjadi ketika dirasakan, ada gelombang, ada angin, di kiri kanannya, begitulah dia takut, saudara. Dia khawatir, lalu dia mau mulai tenggelam. Untung dia berseru, Tuhan, tolong aku. Nah, nggak kebalik, hantu tolong aku, tenggelam, saudara. Makanya kalau sudah ada masalah jangan minta tolong hantu, ya, tenggelam beneran, saudara. Untung Petrus nggak salah ngomong, hantu tolong. Nah, tapi Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Yesus mengulurkan tangannya dan dia berkata, hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Seringkali kita bimbang dan takut. Lalu apa yang terjadi? Yesus naik dalam perahu dan saat itu juga, seketika itu juga, angin sakal itu berhenti dan perahu bisa berlayar sampai tujuan. Luar biasa. Yesus naik ke perahu, seketika itu tenang dan damai. Maka itu, saudara, jangan berlayar tanpa Yesus. Kalau toh Yesus tidak bersama, saya ingin sampaikan, Yesus tetap mengawasi, saudara. Rasanya sendirian, Tuhan aku rasa sendiri, tapi saya ingin katakan, Yesus akan nyusul. Yesus akan terus perhatikan, dia kata, jangan takut, tenang, aku ada di sini. Walaupun ada di tengah lautan, Yesus bisa ke sana. Walaupun mungkin di tengah api, seperti Syadrak, Meshach, Abednego, sudah bisa ditolong oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan apa yang terjadi? Orang dalam perahu itu menyembah, memang engkau adalah anak Allah. Betul, Yesus adalah anak Allah. Kalau Yesus sanggup menolong murid-muridnya, terutama Petrus yang hampir tenggelam. Saya percaya Bapak Ibu, yang hampir tenggelam karena masalah begitu berat, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya percaya ini waktunya kita terus percaya. Dan yang ketiga, mungkin Bapak Ibu putus asa, tidak ada harapan hari-hari ini. Saudara harus percaya Yesus ada tempat yang paling aman dan saudara aman bersama Yesus. Dalam Yohanes 11 ayat 144 ada satu kisah di mana ada Maria, Marta dan Lazarus. Keluarga ini sangat dikasih oleh Yesus. Yesus seringkali kalau mau berjalan dari Galilea ke Yerusalem selalu mampir. Dia suka nginep di rumah Maria dan Marta. Karena Marta suka masak, saudaranya. Wah, tahu kesukaan Yesus, dia suka masak. Dan Maria tahu menyenangkan hati. Lazarus juga melayani Yesus. Ini luar biasa. Tapi saudara tahu, tiba-tiba keluarga yang dikasih Tuhan itu adiknya sakit, yaitu Lazarus sakit keras. Yesus sudah diminta datang. Mereka berkata, Tuhan datang, orang yang kau kasih sakit. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus sengaja tidak datang. Aneh kan, saudara? Nah ini seringkali pola pikir kita ini nggak seperti pola pikir Yesus.
Kalau di telepon pendeta itu harus datang saat itu, atau pengerja pelayan harus datang saat itu. Tapi saya katakan, kadang-kadang kita dihalangi. Manusia kadang-kadang nggak bisa datang tepat waktu gitu kan. Nah pasti kalau pendeta nggak datang tepat waktu, kita kan nyalain pendeta, ya kan? Nyalain itu pendeta apa sih? Itu yang dilayani, yang kaya melulu, yang miskin enggak, misalnya, saudara. Kan ada juga yang ngomong begitu. Nah tapi saya sampaikan, saudara, ketika itu Yesus sengaja nggak datang sampai Lazarus mati, bahkan bukan waktu mati, tapi sudah 4 hari. Lazarus sudah dikubur dan sudah berbau busuk, saudara. Lalu Yesus mengajak murid-murid berkata, mari kita bangunkan Lazarus. Ya, mereka pikir Lazarus masih sakit, ya, sehingga Yesus datang membangunkan. Tapi apa yang terjadi? Lazarus sudah mati 4 hari yang lalu. Yesus baru datang. Ini waktu Tuhan, bukan waktu kita. Saudara, rasanya mustahil, putus asa. Maria dan Marta putus harapan. Waktu Yesus datang, dia nyalain Tuhan. Dia katakan, Tuhan, kalau engkau di sini, adikku nggak mati. Dia nangis, saudara. Sama Bapak Ibu, saudara, mungkin juga hari ini juga ditinggal oleh saudara, orang yang kita kasihi. Orang yang kita kasih merasanya orang yang menjadi sandar hidup kita meninggalkan kita. Dan kita berkata, Tuhan, aku nggak ada harapan lagi. Masalahku begitu berat. Pergumulan, nggak ada harapan lagi. No hope. Tapi apa yang terjadi? Yesus katakan, saudara, kepada percaya saja. Kalau kamu percaya, dia akan hidup. Saudara, Maria dan Marta menangis. Lalu Yesus pun, waktu Maria menangis, Yesus pun ikut menangis. Lalu Yesus berkata, ayo, di mana kau kuburkan? Marta berkata, Tuhan, sudah 4 hari, sudah busuk. Tapi Yesus berkata, percaya saja. Lalu Yesus pergi ke kubur dan berkata, Lazarus, bangkitlah. Lazarus keluar dan bangkit kembali. Saya percaya Bapak Ibu, tempat yang aman hanya dalam Tuhan. Apa yang rasanya tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menolong. Amin, saudara. Yang putus asa, yang sudah tidak ada harapan, saya sampaikan malam ini, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin, saudara. Dan yang terakhir kita akan lihat sama-sama, saudara, bagian yang keempat. Sudah seringkali mungkin berkata, aku lapar, aku kekurangan, aku nggak punya apa-apa. Semua habis, hartaku habis. Tapi saya ingin sampaikan hari ini, satu kali Yesus dalam Matius pasal 13, pasal 14 ayat 13 sampai 21. Yesus pergi menyeberang karena Yesus diikuti banyak orang yang pergi ke tempat tersembunyi. Lalu saudara, orang tahu mereka lewat darat dan sudah menunggu di pantai. Dan mereka berkata, Yesus, waktu ada ribuan orang berdiri situ, saudara, Yesus penuh belas kasihan. Lalu selayani dari pagi sampai malam. Sampai sore belum, mereka nggak makan, saudara. Bekal sudah habis. Lalu menjelang malam, Yesus berkata, murid-murid berkata, Tuhan suruh mereka pulang supaya cari makan di kampung-kampung. Tapi Yesus berkata, kamu harus beri makan. Stres gak, saudara? Ngasih makan 5.000 orang laki-laki, belum istri dan anaknya, saudara. Tapi apa yang terjadi? Yesus menguji mereka. Lalu ada seorang anak yang berkata, ini ada 5 roti, 2 ikan. Dibawa kepada Yesus. Lalu Yesus mengucap syukur. Yesus berdoa. Yesus berkati roti itu dan dipecah-pecahkannya dan berkata, bagikan. Waktu roti itu dibagi, saudara, nggak habis-habis. Dipecah 2, dipecah 3, dipecah 1.000, dipecah 5.000 terus. Akhirnya multiplikasi. Dan semua orang, 5.000 laki-laki semua makan. Kenapa yang disebut laki-laki? Wanita nggak dihitung karena yang banyak makan itu laki-laki. Saudara, baginya 2 porsi, maka itu sudah dihitung dulu laki-laki. Kalau laki-laki saja cukup, apalagi buat ibu-ibunya, kan gitu. Nah, kayaknya yang dihitung laki-laki, saudara. Tapi kalau sekarang kalau pesta kan ladies first, gitu kan. Karena apa? Kalau laki-laki udah makan, udah ibu-ibu nggak kebagian. Nah, makanya ladies first lah, ibu-ibu duluan gitu kan sekarang kan. Nah, kalau dulu enggak, justru pria dulu. Yesus tahu laki-laki ini makannya banyak nih. Aku kasih makan 5.000 orang laki-laki, makan banyak-banyak kenyang. Istrinya ikut makan, anaknya ikut makan.
Dan 5.000 orang itu semua. Dan saudara, Yesus katakan, kumpulkan lebihnya. Murid berkata, ini pasti nggak lebih. Tapi sudah tahu, ada lebih 12 bakul. Menurut perkiraan saudara, gajimu nggak cukup. Pemasukanmu nggak cukup. Belajarlah mengucap syukur, bawa gajimu itu kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya tidak terima gaji, saya dengan istri hidup pas-pasan waktu mulai buka persekutuan tahun 90-an. Saya tahu hidup saya nggak ada apa-apa. Tapi saya tahu saudara, kami belajar mencukupkan. Kami tidak pernah berhutang, tapi pernah sering puasa karena nggak ada makanan. Saudara, kami puasa karena nggak terpaksa, saudara ya. Makan apa adanya. Ada adik, ada keponakan ikut saya, tapi sampai hari ini Tuhan pelihara. Saya tidak pernah menyerah. Tuhan selalu berkati. Amin, saudara. Cukupkan dengan gaji. Jangan usah takut. Mungkin gaji menurut saudara, perhitungan saudara kurang, tetapi kalau engkau bawa kepada Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan. Waktu dibagi nggak habis-habis. Sehingga Matius pasal 6 ayat 31 dikatakan begini, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang kami pakai, saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga, kita punya Bapa di surga, dan bahwa kamu memerlukan semua itu. Yang terpenting, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Tuhan mampu melipat gandakan 5 roti 2 ikan. 5.000 orang makan kenyang, lebih 12 bakul. Saya percaya Tuhan sediakan itu. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari, saudara. Pesan penting yang saya sampaikan hari ini, ada 5 pesan penting yang kita simpulkan malam ini. Yang pertama, Yesus berkuasa atas segala-galanya. Amin. Atas kematian, atas makanan, minuman, atas alam, atas apapun. Maka janji Yesus luar biasa, selalu siap menolong kita. Di tengah laut siap menolong, di tengah hutan siap menolong, dimanapun Tuhan siap menolong kita. Waktu putus asa Tuhan siap. Yang sedang ada dalam badai, saya katakan jangan takut. Bersama Yesus engkau pasti bisa. Izinkan dia tetap ada dalam perahu. Yang ketiga, saudara, yang mungkin hampir tenggelam, sudah tenggelam mungkin, berteriaklah, Yesus tolong saya, dan Tuhan akan tolong saudara. Dan yang putus asa, yang tidak punya pengharapan, Yesus kata, percaya saja, Tuhan tolong, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang lapar, yang kekurang, masalah keuangan, masalah utang piutang, jangan khawatir tentang hidupmu, semua itu Tuhan sediakan. Amin. Oleh beliau yang sakit disembuhkan, kita percaya hari ini Tuhan akan berkati kita. Saya percaya Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu pesan bagi saudara yang punya pergumulan. Matius 11, 25, 30. Ya, ini pesan buat saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara, bagi saudara yang mungkin sedang diberkati dalam 2 Tawarin 14 ayat 6. Tuhan katakan begini, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeringnya di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan padanya. Ayat 7 katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan dengan berhasil. Saudara yang ada masalah, jangan takut, Tuhan tolong. Ya, datang kepada Yesus yang sedang aman. Gunakan kesempatan ini untuk membangun usaha, membangun keluarga, supaya lebih berhasil. Jangan berdiam. Saudara lakukan bagi kelola keuangan saudara dengan baik, sehingga saudara boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Amin. Saudara, saudara katakan kepada istri anak saudara, jangan takut. Tuhan bersama kita, kita aman. Amin. Katakan kepada saudara yang lain, kita pasti aman bersama Yesus.
Bila mari kita datang kepada Tuhan. Naikkan satu pujian Pak Yu, lalu kita akan masuk dalam doa. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.